saya Cecilia Sindicia. Saya lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate, Maluku Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam proses rekrutmen ini. Sebagai seorang tenaga pemasar, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemasaran. Pemasaran ialah suatu kegiatan yang mana kita akan menciptakan suatu nilai-nilai dan juga mengetahui nilai-nilai yang disukai oleh pelanggan, yang dimana kita setelah mengetahui nilai ataupun kebutuhan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh seorang pelanggan, kita akan membuat suatu media untuk mengomunikasikan hal tersebut agar dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk ataupun jasa yang telah ditawarkan. Sebagai seorang tenaga pemasar, tentunya kita juga harus mengetahui lingkungan mikro dan juga makro dari lingkungan pemasaran. Yang pertama adalah lingkungan mikro, yang dimana dalam lingkungan mikro ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan ialah tempat untuk memproduksi barang ataupun jasa yang akan ditawarkan. Lalu yang kedua adalah pemasok, yang dimana suatu organisasi yang dimana memasok atau menyediakan barang-barang baku untuk membuat atau menciptakan produk tersebut. Lalu ada pelanggan, yang dimana sebagai seorang individu ataupun organisasi yang akan memakai produk tersebut. Lalu ada yang berikutnya, ada perantara, yang dimana hal ini perantara tersebut atau distribusi, yang dimana akan mengantarkan barang tersebut untuk sampai kepada tangan pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah pesaing, yang dimana pesaing ini adalah suatu organisasi ataupun individu yang memiliki produk ataupun jasa yang sama dengan apa yang ditawarkan. Lalu yang berikutnya adalah pasar konsumen atau pasar pelanggan, yang dimana pasar pelanggan ini ialah suatu pasar yang menyediakan barang ataupun produk yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu yang berikutnya ialah lingkungan makro, yang dimana di lingkungan makro ini ada beberapa elemen juga. Yang pertama ialah lingkungan demografis, atau yang dimana yang kita ketahui lingkungan daerah ataupun wilayah dari tempat untuk memasarkan produk tersebut. Lalu yang berikutnya adalah lingkungan ekonomi, yang dimana lingkungan ini mencakup berbagai faktor ekonomi seperti naik turunnya harga, lalu stabilitas harga, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah lingkungan sosial budaya, yang dimana ini mencakup budaya-budaya yang ada di dalam suatu wilayah untuk memasarkan produk ataupun jasa tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kondisi politik, yang dimana kondisi politik dan hukum juga menjadi suatu lingkungan yang menjadi pengaruh terhadap lingkungan pemasaran, yang dimana jika terjadi perubahan kebijakan, hal ini akan mempengaruhi. Dan contohnya seperti pajak, jika kenaikan pajak terjadi maka hal ini akan mempengaruhi. Lalu yang berikutnya ada kondisi alam. Kondisi alam ini adalah suatu hal yang tidak terduga, contohnya seperti bencana-bencana yang mungkin terjadi. Sebagai seorang tenaga pemasar, tentunya kita dituntut untuk mengenali pelanggan kita. Dan karena hal tersebut kita akan melakukan riset. Dan dalam riset ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama kita dapat merumuskan masalah yang menjadi masalah dalam riset ini. Lalu tujuan untuk melakukan riset tersebut, apa yang menjadi tujuannya. Lalu yang berikutnya kita dapat memilih metode pengumpulan data yang akan kita gunakan, seperti mungkin mensurvei atau wawancara atau seperti yang lainnya. Lalu tahap
tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, yang dimana kita akan bisa saja kita turun langsung untuk mengumpulkan data tersebut, ataupun melalui kita menyebarkan seperti kuesioner untuk mendapatkan data tersebut. Lalu yang berikutnya adalah setelah data yang telah kita dapatkan, kita akan mengelolanya dengan menganalisis data tersebut. Setelah mengelola data tersebut, kita dapat mengambil hasil dari analisis tersebut. Setelah menganalisis, kita akan membuat laporan akhir, yang dimana dalam laporan akhir itu akan terlihat apa yang menjadi hal yang harus dievaluasi dan apa yang harus diperbaiki. Sebagai seorang tenaga pemasaran, kita tentunya harus dapat mengenalkan produk kita kepada calon konsumen ataupun pelanggan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti membangun hubungan erat dengan konsumen ataupun pelanggan dengan komunikasi yang efektif. Lalu kita juga dapat menawarkan nilai tambah dari produk kita seperti kualitas dari produk yang kita miliki. Lalu ada juga keunikan atau ciri khas dari produk yang kita miliki yang dapat membedakan produk kita dengan produk pesaing. Lalu kita juga dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan menggunakan media sosial untuk dapat mempromosikan produk-produk kita kepada calon-calon pelanggan kita. Terus lalu berikutnya kita dapat bekerjasama dengan influencer untuk dapat memperkenalkan produk kita, yang dimana hal ini juga dapat meningkatkan nilai tambah dari produk kita. Lalu siapakah yang akan menjadi target pasar kita? Untuk menjadi target pasar tentunya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama seperti ada usia, terus ada jenis kelamin, terus jumlah pendapatan, terus jenis pekerjaan, ada juga pola hidup ataupun gaya hidup, perilaku mengkonsumsi produk. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan, dan hal yang dapat kita lakukan untuk hal tersebut, kita dapat melakukan riset pasar seperti mensurvei, wawancara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang disukai oleh calon pelanggan kita. Lalu juga ada analisis kompetitif, yang dimana kita akan menganalisis siapa pesaing kita dan juga siapa yang menjadi target dari pesaing kita. Dengan hal ini kita dapat mengetahui siapa yang akan menjadi target pasar kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi pelanggan yang berasal dari instansi lain atau yang menjadi pesaing kita, dan informasi apakah yang kita butuhkan dari pelanggan tersebut sebagai seorang tenaga pemasar. Informasi yang kita butuhkan seperti kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Apa sih menjadi tujuan utama dan tujuan khusus mereka untuk memilih produk ini atau membeli produk ini ataupun jasa yang ditawarkan. Lalu ada struktur pengambilan keputusan, yang dimana ini mencakup apakah ada bantuan dari pihak ketiga ataupun orang lain dalam pengambilan keputusan. Lalu apakah proses-proses dalam pengambilan keputusan ada memiliki beberapa tahap dalam pengambilan keputusannya. Lalu ada kriteria evaluasi yang mencakup seperti faktor penentu seperti harga, terus kualitas barang, dan ada beberapa faktor penentu lainnya. Lalu ada preferensi saluran komunikasi, yang dimana kita dapat melihat apakah pelanggan ini ingin berkomunikasi secara langsung ataupun bertatap muka, ataupun melalui media-media sosial seperti WA atau jaringan telepon. Terus ada juga seperti bagaimana kita juga melihat apakah mereka ingin sharing apakah mereka ingin sharing berkomunikasi dengan kita, dan seperti melihat apakah ada updatean terbaru. Lalu berikutnya adalah citra perusahaan, yang dimana kita dapat melihat apakah mereka memiliki citra perusahaan yang baik atau tidak.
lalu juga memiliki reputasi dari perusahaan tersebut. Kita dapat melihat apakah perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik ataupun tidaknya. Lalu ada pun kebutuhan khusus, yang mana kita akan melihat apakah ada produk ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Informasi ini juga sangat penting karena hal ini dapat membuat kita untuk menyesuaikan penawaran yang akan kita berikan dan dapat membuat lebih menarik bagi pelanggan. Lalu hal ini juga dapat membuat hubungan erat ataupun membangun hubungan erat dengan pelanggan nantinya. Lalu ini juga dapat membuka peluang penjualan yang lebih besar. Lalu hal ini juga dapat membuat kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.